Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rakesh Strategi di program Genem. Hari ini saya bertamu di sesepuh. Ini tamu saya luar biasa kali. Nanti kita coba kenalan siapakah beliaunya. Monggo kenalan ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Supadiono, pandemen pencak silat, pandemen pencak silat karena mulai remaja itu saya jadi pencak silat. Kemudian pernah jadi ketua IPSI di Bojonegoro. Nah, sekarang masih dipercaya oleh beberapa kawan-kawan pencak silat untuk duduk sebagai ketua Paguyuban Bojonegoro, Paguyuban Bojonegoro Kampung Silat. Ini sudah viral kemana-mana. Nanti coba kita korek. Sebenarnya silat itu kayak apa sih? Apakah hanya jotosan saja atau apa? Ini juga kita langsung tanya ke sesepuhnya. Pemirsa, dulu saya juga pernah ikut silat SMP kalau nggak salah tahun 89 itu sudah ikut silat. Cuman ya itu atau bujuk atau setelah itu enggak ada. Itu. Nah ini yang dari awal sudah silat, coba kita korek nilai-nilai apa sebenarnya dalam silat itu. Pak Wahyu, sebenarnya silat itu sejarahnya kayak apa Pak? Apakah memang silat ini produk dari mana ataukah memang asli dari Indonesia atau gimana Pak? Jadi kalau berbicara pencak silat tidak lepas dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi di dalam tubuh atau di dalam pencak silat itu ada dua hal. Dua hal yang diajarkan. Yang pertama toto lahir. Toto lahir itu fisik, gerakan-gerakan fisik dan sebagainya. Kemudian kalau gerakan fisik itu dilakukan akan muncul daya bela dalam tubuh kita. Toto fisik, Toto lahir. Yang kedua toto batin. Toto batin tentunya ada norma-norma etika, bagaimana seorang pesilat mulai menanamkan nilai luhur yang diajarkan para luhur. Misal kayak luhur, kemudian sikap munggah-mungguh, sopan santun dan sebagainya dengan berhubungan tidak hanya dengan para perguruan pencak silat tapi juga dengan masyarakat. Pak Wahyu, ini sebagai tradisi bangsa Indonesia, saya juga pernah baca bahwa silat itu dulu memang para prajurit kerajaan itu juga mempelajari itu. Salah satu contohnya itu ada, benar atau enggak saya belum tahu, kali. Jadi silat kali ini adalah silat yang diajarkan oleh prajurit Majapahit, tapi diklaim oleh bangsa lain. Dan kalau silat yang jenengan itu sebetulnya tidak sama saja yang sekarang yang dulu. Cuma sekarang karena mungkin teknologi informasi, globalisasi, ada pergeseran-pergeseran nilai yang sedikit saja. Ada adaptasi dengan kondisi zaman saat ini. Dulu memang pencak silat itu sebagai alat perjuangan bangsa kalau zaman perjuangan dulu. Tapi zaman kerajaan itu juga sebagai tempat-tempat untuk menggodok para Manggolo itu, prajurit-prajurit keraton itu untuk mempertahankan diri lah sebetulnya, mempertahankan diri, mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kerajaannya dan sebagainya. Kalau dulu begitu, berjalan ke depan dalam perjuangan bangsa menjadi sebagai alat perjuangan bangsa. Mereka masuk dalam lini perjuangan di dalam melawan penjajahan. Pertahanan diri artinya itu tidak nyerang duluan ya atau bagaimana? Ya jelas pesilatnya ojo disiki, istilah Jawa ini jangan disiki tapi jangan sampai kedisian. Oh iya. Ini menarik ya. Jangan disiki tapi jangan sampai kedisian. Angketane wis kono nganu. Nah, kalau memang nilai-nilai harkat martabatnya sudah dipendahkan, nah itu baru. Nilai kehidupannya dipotong, nah itu pencaknya biasanya baru beraksi dengan menggunakan metode silat yang sudah dipelajari. Secara fisik ya? Iya. Fisik. Ya, karena memang ya
apa ya, olahraga termasuk olahraga. Olahraga. Ada dua ciri. Kalau di Indonesia itu pencak silat sebagai olahraga bisa dipertandingkan. Tapi ada yang nilai-nilai budaya, misalnya difestivalkan. Seperti tari-tarian begitu. Cuma karena dipola dengan pola pencak silat itu tetap harus ada bela daya belanya harus dari gerakan-gerakan yang mungkin yang patah-patah dan sebagainya itu, sehingga nilai-nilai seninya, nilai budayanya muncul di sana. Dan itu diakui oleh bangsa lain. Diakui bangsa lain. Pernah kunjungan di Bojonegoro itu orang-orang asing kami suguhkan dengan gerakan-gerakan pencak silat. Mereka tertarik dengan gerakan-gerakan, kemudian kostum dan sebagainya yang merupakan ciri khas dari budaya bangsa ini. Akhirnya kan diangkat dalam sebuah film juga. Betul, banyak film-film juga menggunakan film-film pakai utamanya biasanya digunakan untuk sebagai hiburannya, entah itu pemain aksinya, kayak seperti Agen Bangun juga dari film ini juga. Ini Pak Wahyu, selain fisik, sebenarnya para pendekar dan pesilat itu juga diajari soal nilai-nilai luhur para pendiri silat, para pendiri. Ya. Jadi banyak nilai sesanti atau mungkin nilai-nilai luhur yang diajarkan. Tidak melulu gerakan ya? Iya, tidak hanya gerakan. Contohnya begini. Jadi uang, jadi pendekar itu ojo sok gawe susah ilian. Apa alane gawe seneng ilian. Ojo gawe susah liyan, tapi gawe seneng wong ya. Iya itu Pak. Ya artinya begini, bagaimana implementasi dalam kehidupan ini bisa membantu, bermanfaat bagi orang lain. Dia beradaptasi dengan masyarakat. Jadi seorang pendekar itu misalkan nek maling misalnya, ada maling masuk kampung, ya ojo malah delik. Ya bagaimana memposisikan diri sebagai seorang bela diri, seorang pendekar untuk ikut mengamankan daerahnya dan sebagainya. Kemudian di suasana yang sekarang ini, di pandemi dan sebagainya, ya bagaimanapun juga ini walaupun menghambat aktivitas dari kegiatan pencak ini, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Itu termasuk membagian yang juga. Iya, karena salah satu misalkan kita memakai masker itu tidak hanya untuk kita sendiri, untuk orang lain juga, untuk orang lain. Kemudian kalau kita tidak berkerumun terlalu banyak juga untuk orang lain. Jadi kepedulian terhadap kemanusiaan sendiri, kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap nilai kesehatan sebagainya. Di beberapa medsos saya juga pernah buka bahwa pesilat atau pendekar itu juga melakukan aksi sosial. Itu termasuk ajaran silat nggak sih sebenarnya? Ya itu nilai-nilai, bukan ajaran, tapi itu nilai-nilai yang harus ditanamkan pada seorang pesilat begitu. Tidak hanya melulu harus bela dirinya saja, tapi juga nilai kemasyarakatannya. Misalkan ada perguruan yang membentuk unit ya tepat dalam rangka untuk kepedulian sesama. Misalkan Bojonegoro aja, Bojonegoro itu rentan terhadap bencana ya mungkin banjir, mungkin tanah kering dan sebagainya. Sampai ada ungkapan nek tiga ora iso tewok, nek rendeng ora iso dodok. Itu dulu. Tapi sekarang kan sudah perkembangan pembangunan sudah baik, tidak begitu. Nah, artinya apa? Ketika kondisi daerah-daerah yang kesulitan air, kami datang membantu air bersih. Itu urunan atau bagaimana? Ya, urunan. Mereka urunan, kemudian menolong sama itu. Beberapa ribu liter yang dikerahkan sana. Kemudian ketika ada orang tenggelam, misalkan di Gunawan misalkan, ya kita diminta oleh BPBD untuk ikut membantu. Karena memang ada fisiknya juga ada. Iya. Pernah. Karena ketangguhan, hutan mereka lebih baik lah, kan terdidik. Bukan kok kita mengartikan yang lainnya tidak, tapi disiapkan juga terdidik karena secara fisik juga mereka juga ada latihan, kemudian secara mental juga mereka juga mendapatkan masukan-masukan yang. Pak Wahyu kan tentu punya guru kan? Iya. Punya guru. Yang paling diingat jenengan
waktu apa ya, waktu latihan apa yang disampaikan guru, nilai-nilai apa yang disampaikan? Ya nilai-nilai luhur. Contohnya tadi ya sok kayak susah ini ya apa maneh Josok gawe susah susah wong ini liya. ya. Oh, Apa maneh gawe aja sampai gawe susah ini apa alane gawe seneng. Apa alane gawe seneng wong liya. Ada lagi misalkan yang jiwanya larane bakal tinemu kepenakan. Jadi kalau kita mau lagi betul fisik kita untuk berlatih, yang pertama akan menemukan kesehatan. Kemudian yang kedua juga daya bela dalam tubuh kita lebih baik. Sakit memang suruh gulung-gulung, suruh mukul dengan apalagi durasi latihan lama begitu, jadi lelah sebagainya. Tapi kalau dilakukan dengan keikhlasan, dengan sepenuh hati, akan muncul pertahanan diri. pertahanan yang baik, akan menjadi orang yang baik, yang kualitas prima betul, mampu untuk bisa bertahan, untuk bisa menyerang dan sebagainya. Pak Wahyu, jenengan ikut silat itu sejak tahun berapa ya? Saya sebetulnya sudah 72 itu sudah bagian silat. Cuma orang lahir guys. Karena mungkin kondisi pada waktu itu motor lagi, masuk lagi dan sebagainya. Aktif lagi. Masuk lagi tahun 879 saya ikut lagi. 78 saya ikut lagi. Lalu lahir. Baru tahun 81 saya bisa dikatakan menjadi seorang pendekar muda masing-masing. Itu juga latihan gulung-gulung sampai. Wah, sejak kapan masuk di pare, kemudian kalau kepalanya itu ngumpul ditutupi dan sebagainya, ya tes mentalnya tinggi sekali. Terus nilai kebersamaan dalam bersamaan, ya itu. Saling guyub-guyub. Sesama pencak silat budaya bangsa, nilai budaya asli bangsa Indonesia. Yuk, sama sesama pengembang yang tidak misalkan dari perguruan A, dia mengembangkan pencak silat, mengembangkan nilai luhur. Dari perguruan B, dia mengembangkan nilai luhur. Ya, harusnya ya baik. Ya. Makanya ada kampung pesilat. Yang ini juga menjalin hubungan antar perguruan ya. Antar perguruan banyak. Seluruh perguruan pencak silat yang ada di Bojonegoro ini tergabung dalam perguruan pencak silat. Ada 20 perguruan pencak silat. Ya. Itu yang mengisi, jadi ada pencak silat yang bisa dipertandingkan, ada yang pencak yang tidak dipertandingkan karena orang napa atau orang kebatinan itu sudah dipertandingkan dalam di IPSI misalkan begitu. Nah, kita merangkul untuk bisa bersama-sama duduk melestarikan budaya bangsa, kemudian saling menyadari dengan sering bertatap muka. Alhamdulillah, kayak Bojonegoro ini, ya seminim lah kalau ada penutupan kecil. Biasa lah. Karena latihan gelut ya sekali waktu. Kalau yang gelut itu sing tandur misalkan, atau mungkin orang-orang yang tidak spesifik belajar bela diri itu gak wajar. Menjahit kok gelut itu gak wajar. Tapi kalau silat ya selama tidak teman-teman enggak euforianya, karena euforia, fanatisme yang berlebihan, kemudian karena temannya disakiti itu membantu, tidak melihat salah benarnya. Atau kadang yang baru masuk ya. Soalnya ini pengalaman pribadi Pak. Baru masuk, masih muda, baru menguasai 1-2 jurus, akhirnya dijejar. Iya, ya begini, di pencak silat itu kebanyakan mayoritas dari generasi. Sumbunya masih pendek. Sumbunya masih pendek. Konsumsi berdoda ingin dijajal. Jadi sebenarnya tidak itu saja pemirsa. Tapi sebetulnya mereka tidak belajar pencak silat juga banyak yang melakukan membuat kerusuhan. Itu juga banyak. Tidak hanya pencak silat. Cuma karena identitas pencak silat kelihatan pencak silat yang dan sebagainya. Tidak mesti seorang pendekar atau seorang pencak silat begitu. Yang menarik itu nilai-nilai itu waktu kebersamaan. Ya, itu kebersamaan itu bahkan sampai mana Pak? Ya kebersamaan namanya seduluran ya. Seduluran atau persaudaraan. Itu tidak memandang sopo siro. Artinya tidak melihat latar belakangmu apa, latar belakangku apa. Sama-sama menyadari, melihat latar belakang yang bermacam-macam itu ada yang mungkin pejabat, ada yang mungkin
Ya lurah kan nggak pejabat. Ya. Kemudian Pak Pamong tidak pejabat. Mereka ada yang tukang beca, ada yang sama kita orang kotosan. Ada yang pengusaha dan sebagainya. Kalau sudah sama dulu. Nah, Kadang ada tradisi manggil sedulur. nah kalau ada perguruan yang saya ikuti ini biasanya ada kakak, ada adik. Kakak. Nggak ada bapak, nggak ada. Gitu. Mas sama adik. Gitu. Mas sama adik. Itu kan nilainya katanya lebih erat daripada saudara sendiri. Ya. Karena di saudara sendiri kadang-kadang Nganu. lawuk katek sedikit rupanya bisa tukaran. Tapi kalau sesama itu Ya ada etika-etika yang ada marwah-marwah yang tidak boleh antar sama pendeta bertarung tidak. Apalagi sama satu perguruan tidak. itu ada kode etik. Ada kode etiknya. Ya. Ayo dulu orang ketemu Ya. atau wis ngene iki dulurku. Ya. Langsung ngangkulan. Ya. Mas itu di pentasal begitu. Kemudian sebetulnya di Bojonegoro sendiri itu sudah sering kumpul para leluhur dulu, sesepuh-sepuh dulu. Ada Pak Arif Imam Hidayat itu dari pihak organisasi. Ada yang Pak Nyoman, kemudian Pak Ruslan Suharto, Pak Pariono itu dari Presiden. Kemudian ada pencacat yang asli dari Bojonegoro namanya Rasa. Itu Pak Ahmadi dulu, Ya. mantan Mbah Burak dulu. Almarhum. Itu asli Bojonegoro ya? Asli Bojonegoro, Pak Soleman dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah banyak yang sudah almarhum. Tapi termasuk saya waktu itu masih muda begitu. Sehingga ya berkenalan dengan orang. Malah justru dulu pada waktu PON berapa itu Pak Basopi sering membawa buah itu untuk ikut meramaikan ajang PON itu dengan membagi-bagi buah Jawa Timur di Jakarta. Bagi atlet-atlet itu diberi semuanya, tidak memandang itu dari Jawa Timur dari mana diberi buah, jeruk, rambutan, jambu, macam-macam hasil dari Jawa Timur. Ya, saya juga menyaksikan sendiri bagaimana persaudaraan itu. Nah, itu yang kadang ada istilah, oh iya, dulurku. Itu yang sering saya temui bahwa ketika harus berdentengan terus seperti ya bodoh dulurku gitu. Ya, tentunya di dalam satu perguruan itu ada kode-kode tertentu ya. Ya, yang tidak bisa dikeluarkan. Ya. Itu sudah benar kalau sudah pakai minim dan oh itu dulurku kan. Ada ciri-ciri yang bisa itu bahwa menandai. Ya, itu sudah terjadi barangkali di zaman kerajaan kan gitu. Iya. Sehingga antara satu kerajaan di Mojopahit tidak akan terjadi perpecahan. Ya. Bahkan karena kekompakan bisa ekspansi ke negara lain dan sebagainya waktu itu. Itu saya pernah dengar cerita bahwa beberapa perguruan silat itu ada misalnya di boleh menyebut Pak? Boleh Di Madiun ya. Itu memang di Madiun ya banyak ya. Di Madiun ada beberapa perguruan silat yang kebanyakan juga dari Madiun sebenarnya. Contohnya Merpati Putih, Merpati Putih banyak berkembang di Madiun. Ikatan Kerak IKS, Ikatan Kerak Haki. Kemudian SH Binomo, SH Terate, banyak sekali yang dari mana. Kemudian ada yang dari Kediri dan sebagainya. Pak Ayu, di setiap perguruan itu apakah ada gerakan-gerakan khusus atau hampir mirip atau bagaimana yang sifatnya? Ya, kalau gerakan khusus memang punya ciri-ciri ya. Setiap perguruan itu punya ciri sendiri. Misalkan Pak Suci punya ciri sendiri. Kemudian kalau Isya Teratur juga punya ciri sendiri. Terus cara penghormatannya juga sendiri. Pak Ganusa juga punya ciri sendiri dan sebagainya. Namun demikian kalau gerakannya sebetulnya ya nggak sama tapi hampir mirip-mirip karena gerakan-gerakan silat ini hampir sama. Tidak sama tapi ada ciri-ciri misalkan ada tendangannya, ada pukulannya, ada langisannya, ada hindarannya, hampir sama. Selain fisik dan nilai-nilai yang dikembangkan para pendekar ini, saya lihat sendiri bahwa ketika ada kakak atau mas itu adik itu biasanya hormat sekali dan itu tutur katanya berbeda. Begitu ya Pak? Ya, karena di pencak silat itu ya ada nilai-nilai urusan. Mereka
lebih cenderung menghormati sebetulnya, menghormati kok tidak berani tidak. Seperti saya sudah umur 66 tahun, dengan anak muda yang 22 tahun ya kalah secara fisik. Mungkin gerakan juga kalah. Tapi mereka karena apa nilai panutan tadi, nilai perguruan tadi yang sudah ditanamkan sedemikian rupa, mereka tawaduk sekali. Bagaimanapun juga mereka pernah menyerap. Lewat manapun paling menyerap ilmu yang diberikan oleh si senior tadi. Gitu ya. Sehingga kalau mereka melakukan ada mungkin terlalu berani atau tidak sopan dengan seniornya, ya ada rasa-rasa yang merasa bersalah gitu. Dan karena nilai persaudaraan yang bagus di pencak silat itu, ya sehingga apa yang ngajar ini seorang pimpinan atau seorang senior harus bisa menjadi panutan bagi adik-adiknya, tidak melanggar hal-hal yang merusak nilai-nilai norma-norma kehidupan. Misalkan pepacuh itu misalkan berselingkuh dengan orang lain, terlarang. Iya, berkelahi dengan sesama anggota perguruan dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang nilai kebersamaan itu yang sekarang sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang bolong pakai dan sebagainya. Nah, ada pergeseran nilai begitu. Ya karena ya faktor-faktor yang teknologi informasinya sedemikian pesat berkembang, sehingga ada hal-hal yang sifatnya itu tidak terjadi terjadi sehingga mereka hoax itu ya kadang-kadang begitu. Tidak terjadi apa-apa gitu. Ya karena itu panutan tadi ya, dengan perguruan panutan. Kemudian pimpinannya bisa dicontoh, sehingga adik-adik atau mungkin yang di bawah itu juga merasa terlindungi, merasa terayomi, merasa mendapatkan sesuatu yang baik lah dari para senior. Ya, pemirsa, saya juga istilahnya pernah lah berhubungan dengan senior pencak. Ya memang kalau sudah istilahnya sepuh itu karakternya beda. Dan rata-rata bisa dengan loh ngayomi. Bener Pak? Loh iya. Lah kalau umurnya sudah tua sih pentalitan misalkan begitu, misalkan gayanya sih kayak gaya canam gitu. Hanya gayanya boleh lah gayanya, tapi perilakunya enggak. Seperti ini karena saya seniman. Iya, saya ini seniman juga ya. Jadi ya kadang-kadang rambut gondong itu bukan karena saya lebih style juga sudah style saya gitu. Tapi untuk mengayomi itu saya akui ya, karena saya sudah lama ya. Kebetulan Mas Didi ini juga dulu pernah masuk dalam satu kelompok organisasi. Ya, itu saya itu kenal. Ya karena profesinya sudah banyak yang harus. Pak Wahyu, jenengan kan silat juga lukis ya. Saya juga lukis, beberapa lukisan saya, tapi karena kejenuhan di dalam kesuntukan di dalam berkarya dengan realis yang itu harus detail dan sebagainya, kemudian tremor, buyutan begitu ya, saya beralih kepada lukisan-lukisan seni-seni ya abstrak, mungkin goresan, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam goresan itu karena melihat topografi Bojonegoro terkait di Bojonegoro ya Bengawan lah, ya mungkin bukit yang di selatan, ya di selatan itu, kemudian pertanian, hutan itu menjadi ide saya. Pak Wahyu, itu pencak silat kan termasuk seni juga ya? Itu seninya seni gerakan atau ya gini, ada seni yang punya daya bela, tapi kalau kelenturannya itu nilai budayanya ada, nilai seninya ada. Sehingga gerakan-gerakan itu akan dilihat indah, ada keindahannya. Nah, cuma sebetulnya harapannya karena ini situasinya pandemi ini tidak ada. Mereka akan lebih rukun lagi apabila sering bertemu dari beberapa macam perguruan dengan ajang bagaimana mengekspresikan dirinya, apa yang sudah saya latih untuk berkembang menjadi prestasi misalnya. Misalkan ada wadah
misalkan bupati KPK, Kapolres KPK, ada wadah tempat untuk mereka bisa bertemu, berkumpul untuk berbagi apa yang sudah dilakukan. Ya, itu kadang kalau sudah terlalu lama latihan juga jenuh. Nah kadang-kadang kalau sudah terlalu jenuh, mereka hanya mencari pelarian yang lain. Pelarian yang lain, naik positif nggak apa-apa, contoh mereka aja diangkul ya, pas lagi yang kena. Terus Pak Wahyu, barangkali ada yang mau disematkan untuk para pendekar bahwa ada nilai-nilai luhur di pencaksilat. Saudara sekalian, para pesilat yang sudah diburu masyarakat dan sebagainya, pencaksilat yang mempunyai nilai-nilai luhur budaya bangsa ini, monggo kita sembuhin bersama, karena justru ini menjadi identitas bangsa. Jangan sampai kita senang budaya-budaya dari luar yang tidak mesti mendidik karakter bangsa, tapi justru pencaksilat sudah mendidik karakter bangsa. Kebudayaan kerukunan itu yang perlu. Mari bersama-sama duduk bersama, saling asuh, kemudian bareng-bareng untuk melestarikan budaya bangsa ini. Oke, terima kasih Pak Wahyu di Rakaisa TV. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.